the last time I laid some pipe. So what do you think? Yeah. Oh my god. It makes you sick. Halo cuy, balik lagi di Bioskop Murah. Pada kesempatan kali ini kita akan menceritakan sebuah film horor komedi yang berjudul Zombieland. Diproduksi di Amerika Serikat pada tahun 2009 dan disutradarai oleh Ruben Fleischer. Menceritakan seorang mahasiswa yang terjebak dalam momen apokaliptik, yaitu kiamat zombie. Bersama dengan 3 orang lainnya, mereka bersama-sama melakukan perjalanan panjang untuk menemukan tempat perlindungan yang bebas dari zombie. Nah, by the way nih, alur ceritanya nanti akan dibawain sama admin satu lagi ya. Karena gue sendiri kedepannya kemungkinan gak akan mengisi voice over di channel ini lagi. Ya sesekali lah gue mampir. Oke cuy, dan inilah dia alur cerita dari film Zombieland. Tapi bohong, kalian masih gue temenin di video ini. Di next video mungkin ya gantian dulu kali ya. Oke, cerita diawali dengan kekacauan di negara Amerika Serikat, di mana terlihat orang-orang sedang berlari dikejar oleh zombie. 2 bulan pun berlalu pasca kekacauan yang disebabkan oleh zombie. Nah, di suatu tempat ada seorang pemuda yang berhasil selamat dari kejadian tersebut. Pria tersebut bernama Columbus. Nah, dia ini berniat untuk mencari orang-orang yang berhasil bertahan hidup. Namun pada suatu waktu dia dikejar oleh para zombie. Nah, kemudian karena merasa kota yang ada sekarang sangat tidak aman, kemudian dia mencoba mencari sebuah perlindungan. Namun di tengah jalan, dia melihat sebuah mobil yang melaju ke arahnya. Columbus yang merasa khawatir kini mencoba bersembunyi. Namun pria yang di dalam mobil kini turun karena telah melihat dirinya. Spontan saja mereka berdua menodongkan senjata untuk sekedar berjaga-jaga. Di sini Columbus memberikan sebuah kode kalau dia perlu sebuah tumpangan. Untunglah si pria tersebut ternyata baik hati. Dia memperbolehkan Columbus agar ikut bersamanya. Di perjalanan, kini mereka saling berkenalan, dan pria itu bernama Tele Hayes. Mereka berdua kini mencoba mencari perlindungan, namun di perjalanan mereka berdua melihat sebuah truk yang jatuh ke dalam jurang. Nah, truk ini adalah truk pembawa makanan atau truk pembawa kue gitu cuy. Nah, si Tele Hayes ini berniat untuk mengecek truk tersebut. Doi ini ingin mencari roti Twinkie, yaitu salah satu roti yang dia sukai. Namun ketika membuka pintu belakang mobil tersebut, ternyata itu hanyalah roti-roti biasa. Dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Kemudian kita diperlihatkan tentang Columbus yang bercerita sewaktu dirinya pertama kali bertemu dengan zombie. Kejadian mengerikan itu terjadi di apartemennya. Pada waktu itu dia didatangi oleh seorang wanita ke apartemennya. Wanita ini merupakan penghuni di kamar yang lain. Nah, si wanita tersebut memohon untuk meminta pertolongan kepada Columbus. Dan di sini Columbus tidak menyadari tentang apa yang terjadi di luar sana. Nah, pada saat Columbus terbangun dari tidurnya, tiba-tiba wanita itu berubah menjadi zombie dan berusaha memakan Columbus. Listen to me. You're just sick, okay? Next, kemudian mereka berdua mencoba mencari perlindungan guna untuk tetap bertahan hidup. Namun di perjalanan, Tele Hayes yang tergila-gila dengan roti Twinkie berniat untuk mendatangi sebuah supermarket guna mencari roti tersebut. Tele Hayes sepertinya sangat bersemangat untuk mendapatkan apa yang dia mau. Dengan membawa sebuah senjata untuk pertahanan diri, akhirnya mereka pun mencoba memasuki supermarket itu. Nah, si Tele Hayes mencoba untuk memancing zombie-zombie yang ada di dalam supermarket ini dengan suara yang dihasilkan oleh sebuah gitar. Dan benar aja, zombie pun muncul dan dengan cepat dia menghajar zombie itu menggunakan gitar dan pemukul kasti. Nah, by the way, dulunya si Tele Hayes ini adalah seorang pencuri. Di mana dia tidak segan-segan untuk melukai orang lain. Tapi secara tiba-tiba kini mereka dihampiri oleh seorang wanita yang bernama Wichita. Si wanita ini mencoba meminta pertolongan kepada mereka dan kemudian langsung membawa mereka ke adiknya. Ketika bertemu dengan adiknya, Wichita menjelaskan kalau adiknya tersebut sudah tergigit oleh zombie.
Dia berencana untuk membunuhnya, namun dia tidak mempunyai senjata. Nah, saat Telehes mencoba untuk menembak, Wichita langsung berbicara. Wanita itu memohon agar dia yang melakukan hal tersebut. Nah, setelah berhasil memegang senjata, Wichita ternyata berbohong, di mana dia langsung menodongkan senjatanya kepada Telesi. We'll take your weapons, your car keys, your ammunition. You make the mistake of trusting us, then us make the mistake of trusting you. Bukannya mendapatkan roti yang diinginkan, Telesi malah mendapatkan sial, karena seseorang telah merampok mobil beserta senjatanya. Sementara itu, Wichita bersama dengan adiknya yang berhasil merampok tadi, kini mencoba mendatangi Pacific Playland, yaitu sebuah taman bermain yang sangat besar. Let's just get where we're going. You know about Pacific Playland? Totally zombie free. Trust me. Jadi, tempat ini adalah tempat yang selalu dijanjikan Wichita kepada adiknya. Di tempat lain, Columbus dan Telesi yang sudah dirampok kini berjalan kaki. Dan beruntungnya, mereka kini mendapatkan mobil pengganti yang lebih besar. Dan ajaibnya, di dalam mobil itu terdapat banyak sekali senjata. Mengetahui mobil tersebut mempunyai bahan bakar yang banyak, kini Telesi berniat untuk menyusul dua wanita yang sudah merampoknya. Yoi, dia mau balas dendam cuy. Nah, saat di perjalanan, tiba-tiba mereka melihat mobil tersebut, yang kini terparkir di tengah jalan. Dengan cepat, mereka lalu mengecek dan menghampiri mobil itu. Namun di sini Telesi tidak mendapati mereka dan kemungkinan mereka sudah meninggalkan mobil itu. Namun rupanya saat mereka ingin kembali ke dalam mobil, tiba-tiba si adik dari wanita yang merampok mereka muncul dan mengejutkan mereka. Looks like they hooked it. Just drive slow. Keep your eyes peeled. They're in the back, aren't they? Just me. Up. You got taken hostage by a 12-year-old? I'm really sorry. She was like a crouching tiger. 12's the new 20. By the way, si adik perempuannya ini bernama Little Rock. Nah, sekarang Columbus dan Telesi terpaksa harus mengikuti kemana Wichita dan adiknya pergi. Pertama-tama, Wichita berniat untuk mendatangi wahana liburan di Pacific Playland tadi, guna untuk membuat adiknya senang, karena semasa hidupnya dia ingin sekali berlibur ke sana. Kemudian, di sini pun Columbus sepertinya terlihat menyukai Wichita. Singkat cerita, mereka semua berhenti di toko pernak-pernik, guna mencari apa saja yang bisa mereka bawa. Mereka sekarang mencoba-coba barang-barang yang ada di dalam toko. Is that perfume? Oh my. You're thinking about fucking Wichita. Come on, break another one. Doesn't that feel good? Nah, kemudian sebelum pergi dari toko, mereka terlebih dahulu membuat hancur lebur toko tersebut. Dan hal itu membuat mereka sangat senang. Next, kemudian di dalam perjalanan yang sangat panjang, mereka sempat berganti-ganti pengemudi untuk beristirahat. Dan itu menandakan kalau mereka semua terlihat kecapean dalam perjalanan ini. Hingga sampailah mereka ke tempat yang dimaksud, yaitu California. By the way, mereka tidak tahu pasti lokasi tempat Pacific Playland berada. Dengan cepat, mereka mengambil peta yang tergeletak di pinggir jalan. Sesudah mengambil peta itu, mereka langsung melaju meninggalkan para zombie. Nah, Telehes, by the way gue nyebutnya Telesi dari tadi ya. Udahlah, gue sebut Telesi aja ya. Telehes ribet nih lidah gue. Nah, Telesi kini membawa semua orang ke dalam sebuah rumah yang terlihat begitu mewah. Di mana rumah ini adalah milik sutradara terkenal yang bernama Bill Murrow. Nah, karena rumah ini terlalu luas dan besar, kini mereka mulai berpencar. Columbus beserta Little Rock menemukan sebuah home theater dan mereka langsung mencoba menonton film. Sementara itu, Telesi dan Wichita kini bermain golf di tengah luasnya rumah ini. Kemudian tiba-tiba muncullah seseorang yang mendengar suara bising di rumah ini. Dan ternyata dia adalah pemilik rumah ini, si Bill Murrow. Di mana dia berdandan layaknya zombie guna berbaur dengan sekitar. You're a zombie? You're not a zombie, you're talking. You're okay. Nah, di sini Telesi sangat senang dan sekaligus tidak percaya melihat seseorang yang sangat dia gemari dan kini ada di depan matanya. Sementara itu di ruangan lain, Columbus mencoba menyusun rencana untuk mendapatkan hati adiknya Wichita terlebih dahulu, sebelum mendapati hati kakaknya. Di sisi lain, Bill, Wichita, dan Telesi yang sedang mencari Columbus berniat untuk menakut-nakutinya, dengan Bill yang mencoba berdandan sebagai zombie. Nah, ketika Bill menghampiri Columbus dengan refleks, si Columbus ini malah menembak Bill tepat di badannya. Is that how you say hello? Where you come from? Oh my god, I can't believe I shot Bill Murray.
Oh my god. Columbus yang tidak mengetahui apa yang terjadi dengan sangat menyesal menembak si Bill Murrow. Setelah kejadian itu, mereka langsung memberikan penghormatan terakhir di depan jasad dari Bill dengan menembak beberapa tembakan dan membuang jasadnya. Setelah malam hari, Tennessee kini mengajari Little Rock cara membidik yang tepat. Sementara itu, Columbus dan Wichita berada di ruangan lain yang lagi bersulang. Di tengah perbincangan mereka, kini Columbus merasa terkesan dengan Wichita. You're actually kind of cute. Hey, little help moving the couch? Singkat cerita, mereka pun tertidur. Nah, pada saat tertidur semuanya, rupanya tidak dengan Wichita dan Little Rock. Mereka langsung pergi meninggalkan Columbus dan juga Tennessee. Mereka membawa persediaan yang ada. Dengan penuh ambisi, Wichita membawa adiknya ke Pacific Playland. Setelah sampai di lokasi yang dimaksud, Wichita langsung pergi ke pusat kontrol untuk menyalakan semua mesin-mesin penggerak di wahana ini. Karena itu, Little Rock pun sekarang menjadi senang banget. Namun mereka tidak menyadari kalau suara dari mesin-mesin wahana tersebut sudah mendatangkan sejumlah zombie yang mencoba memasuki tempat itu. Setelah melihat zombie-zombie pada berdatangan, mereka langsung berlari untuk menyelamatkan diri. Zombie-zombie terus saja mengejar mereka. Sambil berlari, mereka terus saja menembaki zombie-zombie untuk sekedar memperlambat pergerakan zombie. Di tempat lain, Columbus yang telah jatuh hati kepada Wichita berniat menyusulnya ke Pacific Playland. Sementara itu, Tennessee memilih untuk pergi ke Meksiko dan meninggalkan Columbus. Tetapi karena Columbus tidak bisa naik motor, maka membuat Tennessee berubah pikiran dan akhirnya memutuskan untuk pergi bersama Columbus untuk membawanya kepada pujaan hatinya. Let's go ride the roller coaster. Sementara itu di wahana, Wichita dan Little Rock berusaha menaiki wahana histeria untuk bisa terbebas dari sergapan para zombie. Lalu bukannya terbebas, mereka sekarang malah terlihat putus asa karena perlahan-lahan wahana ini akan turun ke bawah karena memang memiliki sistem pergerakan yang seperti itu. Di tengah mesin yang akan segera turun ke bawah, Little Rock mencoba menembak pusat kendali agar menjadi error dan membuat wahana tersebut berhenti. Columbus dan Tennessee yang sudah sampai di lokasi melihat jika mereka benar-benar membutuhkan bantuan. Tennessee lalu membuat sebuah kebisingan menggunakan trompet yang ia suarakan agar zombie-zombie mengejarnya untuk memberikan ruang gerak agar Columbus bisa menyelamatkan mereka. Come on, you ugly bastard! Tennessee di sini menunjukkan skill membunuh zombie dengan baik, seolah-olah dia bermain dengan para zombie tersebut. Ia menaiki wahana roller coaster untuk membunuh zombie-zombie yang terus saja mengejarnya. Sementara itu, Columbus berusaha menyelamatkan Wichita terlebih dahulu, tapi tiba-tiba dia dihadang oleh zombie badut. Yang mana si Columbus ini adalah orang yang takut dengan badut. That some rules are made to be broken. Namun, karena Columbus ingin menjadi pahlawan dengan cepat, dia membawa palu yang ada di dalam sebuah wahana untuk melawannya. Setelah berhasil mengalahkan si badut, Columbus langsung menyelamatkan Wichita dan adiknya yang terjebak di wahana. Setelah berhasil menyelamatkan, dia mendapatkan hadiah pelukan dan juga ciuman. Tennessee yang sudah membunuh zombie kini melihat dari kejauhan dan langsung mendatangi toko makanan untuk satu tujuan, yaitu untuk mencari roti Twinkie. Namun persediaan roti yang dia inginkan sudah hancur ditembak oleh Columbus. Karena sebelumnya si Columbus refleks karena mendengar suara pergerakan dari tikus. Oh god. You can maybe just pick out the buckshot, just kind of eat around it. Secara mendadak, tiba-tiba Wichita pergi menggunakan mobil, dan mereka langsung mengejarnya. Kemudian, Little Rock melemparkan roti Twinkie yang dia dapatkan kepada Tennessee, dan kini Tennessee terlihat sangat senang. Hingga akhirnya, kini mereka pun memilih untuk bersama-sama menjalani perjalanan mereka. Dan ceritanya pun tamat, cuy. So I strummed that guitar every day. Found a passion for music, never went away. I joined a couple bands and played a few shows. Tried to impress the girl in the front row. But soon enough, everything starts to change. As you grow up, nobody treats you the same. They try to take your future and make it real safe. You could be a doctor, accountant, or something sane.
But yo, whatever happened to the sky was the limit. I fell in love with music, never thought it was a gimmick. I worked so hard on every tune and every single lyric. My whole identity depended on being artistic. Now you wanna strip that away so you feel okay? Cause if I make it to the top, what does that really say? That you shouldn't have given up, that you made the mistake? But if I fail, you feel much better about picking your lane.